Sebagai bentuk kepedulian atas konten dan muatan siaran radio dan televisi, KPI Pusat gelar Seminar Nasional Forum Masyarakat Peduli Kepenyiaran. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, nantinya akan muncul komunitas baru dari seluruh lapisan masyarakat untuk membantu KPI mengawasi semua tayangan yang disuguhkan untuk halayak umum. Kalau televisi, tapi kalau radio itu kan murni ya. Tapi radio di mana dia KPI Pusat gelar Seminar Nasional Forum Masyarakat Peduli Kepenyiaran yang bertempat di Pendopo Sabah, Surakarta, Blambangan pada Sabtu 14 September 2024. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap beragam tayangan yang dianggap kurang mendidik bagi masyarakat luas. Bahkan tak jarang, tontonan yang dikonsumsi publik itu mengandung unsur pornografi. Hadir sebagai peserta dalam seminar ini, masyarakat luas mulai dari pelajar, mahasiswa, termasuk berbagai komunitas yang ada di Banyuwangi. Nantinya setelah mengikuti seminar, mereka bisa memberi masukan terhadap konten atau isi sebuah tayangan baik radio maupun televisi, entah itu yang patut diapresiasi atau yang perlu mendapat pengawasan. Menurut Ubaidillah, Ketua KPI Pusat, Banyuwangi menjadi kabupaten yang kesekian kalinya dipilih sebagai tempat digelarnya seminar karena perkembangan wisata di bumi Blambangan sangat pesat. Sehingga dengan kondisi seperti itu, perlu diimbangi dengan berbagai hal positif, salah satunya tentang sosialisasi isi sebuah konten di berbagai media. Ubaidillah menambahkan, dengan hadirnya seluruh peserta yang berasal dari berbagai kalangan ini, dirasa seminar yang diinisiasi oleh KPI Pusat ini sudah tepat sasaran. Ini KPI Pusat berkegiatan di Banyuwangi, kolaborasi dengan Pemkab Kabupaten Banyuwangi, kegiatannya Seminar Nasional Forum Masyarakat Peduli Penyiaran. Ini kita inisiasi, ini adalah kota kesekian, kabupaten kesekian yang kita lakukan kegiatan. Kita berharap bahwa ada muncul komunitas-komunitas baru di daerah, baik basisnya pelajar, mahasiswa atau ibu rumah tangga yang juga ikut mengawasi siaran di TV maupun radio. Kenapa? Karena memang tenaga pemantau yang kita miliki di KPI Pusat juga terbatas, baik juga di KPID Jawa Timur. Tentunya aduan dari masyarakat, dari golongan manapun terkait isi siaran yang di TV maupun radio, terutama yang terestrial yang menjadi kewenangan KPI, itu kan TV dan radio, itu bisa dilakukan oleh masyarakat kan gitu. Dan masyarakat juga tahu bahwa sebenarnya tayangan mana yang juga perlu diapresiasi, baik tayangan yang induk jaringan, anak jaringan lokal maupun TV radio lokal yang ada di Banyuwangi terutama. Peserta yang hadir pada hari ini beberapa dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan kelompok masyarakat yang lain. Tentunya ini sasaran kami juga pas di Banyuwangi, bagaimana teman-teman muda yang hari ini juga terpapar dengan platform media digital, platform media baru juga bisa memberi masukan terhadap konten-konten isi-isi siaran yang ada di TV, bahwa apa saja sih program siaran yang menurut mereka menarik hari ini ketika sudah migrasi nih TV dari analog digital maupun siaran radio yang ada di Banyuwangi, yang hari ini kita lihat Banyuwangi adalah kota yang tumbuh pariwisatanya. Kegiatan ini kita lakukan di beberapa provinsi ya, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, di Jawa, ada di Jakarta, maupun di Sumatera kita lakukan juga kegiatan ini. Harapannya bahwa ini juga tersebar. Kita tahu kenapa basisnya kabupaten, karena memang KPI ini cuma ada di pusat sama di provinsi. Lah di kabupaten kan tidak ada, maka justru kita kolaborasi dengan Pemkab, Pemkot di daerah-daerah untuk agar kegiatan FMPP atau literasi media bisa dilakukan untuk meningkatkan masyarakat, terutama kelompok muda terkait literasi di era digital ini. Sementara itu, Ketua KPID Jawa Timur Immanuel Yosua mengatakan tujuan seminar ini sebagai bentuk sosialisasi sekaligus untuk mendorong masyarakat dalam perbaikan penyiaran di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur. Hal ini penting dilakukan karena selama ini masyarakat tidak memberikan kritik secara kritis konsumtif tentang kualitas tayangan yang berasal dari berbagai media di Indonesia. Ya, baik, acara ini adalah acara Forum Masyarakat Peduli Penyiaran yang diadakan oleh KPI Pusat. Jadi acara ini bertujuan untuk sosialisasi sekaligus untuk mendorong masyarakat supaya terlibat untuk menjadi bagian penting dalam perbaikan penyiaran di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Tapi kalau hari ini kita bicara tentang sinetron, kenapa sinetron? Karena sinetron ini disukai masyarakat, ratingnya tinggi, iklannya banyak, tapi masalah kualitas masih menjadi masalah. Nah, salah satu problemnya apa? Karena masyarakat tidak memberikan kritik secara kritis konstruktif, sehingga hasilnya tetap seperti itu.
Banyak yang disanksi oleh KPI Pusat karena rata-rata sinetron itu adalah produk nasional sehingga menjadi konsen KPI Pusat. Nah, kita KPI di Jawa Timur fokus kepada ini untuk urusan lokal. Yang disanksi kontennya biasanya memang bertentangan dengan P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran, misalnya mengarah kepada pornografi, porno aksi, kemudian bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kemasyarakatan. Dr. Nuning Rodia, pengamat penyiaran dan akademisi yang juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu, sangat mengapresiasi adanya Seminar Nasional Forum Masyarakat Peduli Kepenyiaran ini. Karena menurutnya, hal ini merupakan bentuk kepedulian KPI terhadap tayangan berbagai media di masyarakat, di mana saat ini mereka sudah mulai bergeser ke berbagai konten medsos seperti TikTok ataupun IG. Untuk itu, ia berharap seluruh pengguna media konvensional seperti televisi bisa memperbaiki tayangan atau muatannya dengan lebih kreatif, utamanya dengan tetap mampu menjawab kebutuhan informasi yang valid terhadap masyarakat sebagai hak mereka. Karena di sisi lain, informasi dari berbagai medsos kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan secara masif. Baik, acara Forum Masyarakat Peduli Penyiaran ini adalah satu forum yang kemudian layak diapresiasi oleh masyarakat karena ini bagian dari kepedulian KPI untuk bersama-sama mengajak masyarakat melakukan pengawasan dan upaya berkontribusi terhadap iklim industri penyiaran. Hari ini memang kalau kita lihat penyiaran, khususnya penyiaran konvensional, televisi dan radio, ini kalau kita lihat semakin sunset ya. Kenapa demikian? Karena masyarakat ini sudah bergeser ke konten-konten melalui media digital. Artinya digital broadcast yang kemudian hari ini banyak dikonsumsi melalui media sosial. Baik itu ya TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Google juga sempat kemudian merilis Google akan ditinggalkan oleh, bukan Google yang merilis ya, ada pengamat yang kemudian menyampaikan bahwa Google akan ditinggal, masyarakat sekarang cari informasinya melalui TikTok. Ini kan juga pergeseran yang saya kira cukup menjadi tantangan bagi teman-teman industri media penyiaran. Oleh karena itu, kami berharap sebagai masyarakat di tengah hempasan konten digital yang luar biasa deras ini, teman-teman di media konvensional artinya televisi yang menggunakan frekuensi itu juga harus semakin terstimulasi untuk memperbaiki muatan-muatannya, untuk semakin kreatif, dan yang utama adalah teman-teman televisi ini akan menjawab kebutuhan masyarakat atas informasi yang valid. Karena apa? Yang beredar di media sosial itu tingkat pertanggungjawabannya belum bisa dipertanggungjawabkan secara masif, tapi di sisi lain masyarakat harus dijamin hak-hak informasinya untuk mendapatkan informasi yang baik. Jadi begini, kalau kita melihat hari ini sebenarnya ketika kita lihat surveinya Edelman Trust menunjukkan bahwa masyarakat itu tingkat kepercayaannya meningkat terhadap media-media konvensional. Tapi di sisi lain mengalami penurunan kepercayaan terhadap media sosial. Ini kan poin penting bagi teman-teman televisi dan radio untuk semakin menguatkan kualitas informasi yang kemudian dihadirkan untuk masyarakat seperti itu. Jadi yang pertama berkaitan dengan konsumsi media sosial. Hari ini beberapa waktu yang lalu Australia sempat kemudian merencanakan untuk membatasi pengguna media sosial itu di atas 16 tahun. Ini bagian dari yang kemudian sebenarnya perlu dipertimbangkan oleh negara, oleh pemerintah, bagaimana upaya pembatasan penggunaan media sosial, itu yang pertama. Yang kedua tentunya masyarakat harus well literate. Well literate itu memiliki kapasitas literasi, yakni bisa akses, bisa analisis, bisa evaluasi, bisa produksi yang baik, dan juga bisa mengapresiasi. Masyarakat yang menemukan konten-konten tidak berkualitas maka harus segera laporkan. Di semua platform sekarang sudah ada menunya untuk melaporkan konten. Jangan menikmati konten yang tidak berkualitas, karena apa? Pasti akan menaikkan engagement konten yang tidak berkualitas, secara otomatis akan mendatangkan profit bagi konten yang tidak berkualitas. Begitu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.